Halo people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK. Nah, materi yang aku ambil ini adalah salah satu materi dari perkuliahan teknologi dalam Islam. Di sini kita akan belajar bareng gimana Islam itu nggak cuma soal ibadah, tetapi juga mendorong kita untuk jadi inovator yang cerdas dan beretika. Sebelum masuk ke inti videonya, aku bakal perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Hana Adzania Purnomo dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika semester 2 dengan NIM 2024-04-0012. Sebelum itu aku bakal bacain list of content dari materi aku, yaitu ada pendahuluan, ada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kesimpulan. Di sini aku akan menjelaskan 3 ayat Al-Quran tentang IPTEK dan 3 hadis juga tentang IPTEK. Oke, di sini aku mau ngejelasin dulu apa itu IPTEK menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya guys. Dan mengapa Islam itu mengajarkan kita untuk menuntut ilmu gitu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta dan proses teknis, serta merupakan ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam demi kesejahteraan manusia. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu dalam ajaran Islam adalah suatu yang sangat diwajibkan sekali bagi setiap muslim. Terkadang orang tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan ini. Al-Quran banyak mengajak manusia untuk menggunakan akal, belajar dan meneliti alam sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Perintah pertama yang turun adalah Iqra atau bacalah, menunjukkan betapa Islam mendorong umatnya menuntut ilmu. Melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis, umat Islam diberi motivasi untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan peradaban. Materi ini akan mengulas beberapa ayat dan hadis yang menjadi landasan penting dalam pengembangan IPTEK sesuai nilai-nilai Islam. Oke, kita langsung ke ayat yang pertama, yaitu surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindari azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan perintahnya kepada Rasulnya agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata, kepala, dan akal mereka segala kejadian di langit dan di bumi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak percaya akan adanya pencipta alam ini karena fitrah insaniahnya yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka semua tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan dengan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Semua rahmat yang diciptakan Allah termasuk apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ini patut dipikirkan dan direnungkan, bahkan dibahas serta diteliti untuk meresapkan keimanan yang mendalam dalam kalbu dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah. Ayat berikutnya yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ayat ini menyeru jin dan manusia jika mereka sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa. Wow, keren banget kan guys beberapa ayat-ayat tadi tentang penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Terus di sini aku bakal lanjut menjelaskan hadis-hadisnya. Yang pertama, hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk jalan menuju surga. Hadis yang kedua yaitu hadis Tobrani yang berbunyi, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlakulah baik terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis ini mengajarkan bahwa tujuan menuntut ilmu bukan hanya untuk status tetapi juga mencapai ketenangan hati dan pemahaman yang mendalam. Hadis ini juga menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menghormati guru sebagai bentuk penghargaan terhadap ilmu yang merupakan anugerah dari Allah. Dengan sikap tersebut, ilmu yang diperoleh dalam membawa dunia dan akhirat serta menjadi sumber kemajuan termasuk dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hadis yang terakhir yaitu hadis riwayat Ibnu Janah nomor 224 yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini mencakup ilmu agama maupun ilmu dunia seperti iptek. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu adalah dasar untuk memahami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan menuntut ilmu, seorang muslim akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Oleh karena itu, setiap muslim harus aktif belajar dan terus mengembangkan pengetahuan demi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya adalah, Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek karena merupakan bagian dari ibadah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercerminkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang mengajarkan manusia menggunakan akalnya untuk mempelajari, meneliti, dan merenungkan alam semesta sebagai ilmu dan wujud keimanan. Dalam beberapa ayat pada Quran Surat Yunus ayat 101, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk mempelajari segala alam semesta. Sementara dalam hadis Muslim, Tabrani dan Ibnu Majah menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Demikian pengembangan iptek harus dilandasi dengan niat untuk kebaikan, pengabdian kepada Allah dan bermanfaat bagi seluruh umat. Ilmu tidak hanya mendatangkan nikmat duniawi tetapi juga menjadi ibadah dan memudahkan jalan menuju surga. Oke guys, gimana penjelasan aku tadi tentang beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Segitu aja video dari aku. Thanks for watching this video and see you next. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.